Halo guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Chapter keempat dari series game Garten of Banban sudah rilis. Banyak rahasia dan misteri baru yang harus diungkap di chapter keempat ini. Jadi untuk di video kali ini, gue akan membahas seluruh plot, teori, dan rahasia chapter 4 Garten of Banban ini. Setelah melihat pertarungan epik para maskot di chapter 3, kita akhirnya turun bersama bocil burung ini menggunakan elevator. Turun ke tempat baru bareng bocil burung ini, kita langsung disambut sama Tamataki dan Jamataki yang ternyata masih hidup. Kita disuruh membuka pintu sambil dikejar kura-kura jadi-jadian ini ya. Gak bisa masuk kan lu? Kesian. Buset mukanya anjir. Masuk ke sebuah pintu. Kita disuruh membuka pintu lagi menggunakan bocil burung ini. Masuk ke sebuah lorong yang terlihat sangat gelap. Di sini ada sebuah remote yang jika kita menekannya, sesuatu memukul kita dari belakang. Dengan setengah sadar, kita bisa melihat makhluk itu menarik kita. Sebelum pada akhirnya kita pingsan. Terbangun di sebuah ruangan yang kayaknya ruangan interogasi. Makhluk ini mengira kita sebagai kriminal atau tahanan dan menginterogasi kita. Di sini dia menanyakan pertanyaan seperti apakah kita menangkap para ember. Ketika kita menjawab ya, dia terkesan kepada kita. Dia juga bertanya apakah kita bertemu Jumbojos juga. Di sini dia menganggap kalau Jumbojos sebagai ancaman ya. Bahkan Stinger Flynn juga dianggap ancaman. Di pertanyaan berikutnya memperlihatkan satu maskot yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sampai pada pertanyaan terakhir memperlihatkan Sheriff Toadster dan bilang kalau dia sebagai salah satu ancaman. Setelah menjawab semua pertanyaan, kita disuruh keluar dari ruang interogasi ini. Dan ternyata yang interogasi kita adalah maskot Sheriff Toaster itu sendiri. Dan kita disuruh mengikutinya. Dia membawa kita sampai ke sebuah tempat yang mirip kerajaan, di mana di sini Sheriff Toaster menuntun kita untuk bertemu dengan ratu, yaitu Queen Bouncelia. Setelah perkenalan singkat, kita bersama Sheriff Toaster disuruh mencari bagian yang hilang untuk membuat elevator bekerja kembali. Di sini Sheriff bilang kita tidak boleh membuat ratu tertawa. Kalau tidak, apa yang ada di dalam kantong ratu akan keluar. Sesuatu yang sangat berbahaya yang bisa membuat kita semua mati. Kita bersama Sheriff dan bocil burung yang kembali pergi ke tempat transportasi ini untuk mencari 3 bagian yang hilang yang tersebar di tempat yang berbeda. Ada Mr. Kabob. Kita disuruh mencari tiket agar bisa menggunakan alat transportasi ini. Di sini Sheriff Toadster curhat ke kita kalau dulu saat dia dibuang ke ruangan bawah tanah ini oleh para pekerja dengan keadaan dingin dan tak ada arah tujuan, Ratu Bouncelia menemukannya. Semenjak saat itu dia bertekad untuk melindungi ratu sampai akhir hayatnya. Di sini kita mau masuk ke ruangan administrasi, namun pintu menuju ruangan tersebut terkunci. Di dinding terlihat maskot yang ditanyakan Sheriff tadi, yang namanya Bitter Giggle. Namun di sini gua akan memanggilnya dengan nama Jester aja ya, biar lebih mudah penyebutannya. Setelah masuk di salah satu pintu di ruangan ini, pintu tiba-tiba menutup membuat kita terjebak. Terlihat di ujung lorong ada satu maskot yaitu Jester yang memancing kita untuk mendekat dan tiba-tiba mengejar kita. Sheriff Toadster dengan mudahnya mengusir badut tadi ya. Masuk ke sebuah ruangan yang mirip backroom. Ada sebuah pintu di ujung lorong. Masuk ke pintu tersebut, kita di sini mematikan sebuah sistem. Setelahnya kita kembali. Kita bersama Sheriff menaruh bagian pertama dari elevator dan kembali ke Ratu. Di sini Ratu memberikan kartu biru kepada kita. Ratu melihat perjuangan kita dan dia terkesan. Dan kita kemudian dinobatkan sebagai warga kerajaan kelima. Loh, 5? Bukannya cuma Ratu sama Sheriff. Pas kita sama Sheriff pergi, Ratu mengatakan bahwa teman kita datang dengan keadaan rusak. Jadi Ratu menyuruhnya untuk beristirahat. Yap, ternyata Banban yang datang ya. Di sini Banban menyesal menyerang kita dan menjelaskan kalau itu bukan dia tapi Feral Banbat. Di sini Banban pengen membantu kita untuk mencari bagian yang hilang. Tapi di sini Banban perlu beristirahat sedikit dulu. Di sini juga kita mendapatkan kartu oranye. Kita mendapatkan kertas bocil lagi. Dia menulis kalau dia dan Claire sedang party dengan Stinger Flynn. Dan terlihat juga Miss Mason yang terlihat tak suka. Masuk ke sebuah ruangan, kita akhirnya bertemu lagi dengan Stinger Flynn. Di sini Stinger Flynn bilang
kalau dia terlalu lemah saat pertarungan itu. Stinger Flynn menyengat kita dan membawa kita ke tempat di mana para maskot termasuk Zolpius berkumpul. Scene ini kayak kelanjutan yang kemarin ya. Pas mereka naik mobil terus kecelakaan. Soalnya ada mobil yang terbakar di sini. Di sini mereka ngobrol-ngobrol santuy. Sampai tiba-tiba sesuatu yang tak terduga muncul dari kegelapan. Sesuatu itu adalah cucu Charles, sang kereta laba-laba kematian yang keluar dari kegelapan. Cucu Charles hampir memakan Ban-Ban tepat saat Nap-Nap datang melerai dan mobil tiba-tiba meledak. Buset, tak terduga sekali. Kita terbangun di depan pintu dan melihat Stinger Flynn kembali tertidur. Balik ke tempat teleportasi. Di sini Ban-Ban sudah menunggu kita untuk mencari bagian kedua yang hilang, yang berada di feeding sector. Dalam perjalanan, Ban-Ban di sini memperkenalkan diri ke kita sebagai Uthman Adam. Dan di sini juga Ban-Ban menceritakan masa lalunya yang diperlakukan tidak baik oleh para pekerja lain. Sampai ke feeding sector, kita dapat melihat Jumbo Josh yang terkena perangkap sheriff yang langsung dibawa ke selnya. Masuk ke sebuah ruangan, kita dapat melihat banyak Peter Giggle lain yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Kita mendapatkan sebuah mahkota dan tiba-tiba para Peter Giggle berbicara dan mengecap kita sebagai pencuri karena mengambil mahkota mereka. Balik ke Ban-Ban dan membuka pintu ini, kita bertemu dengan Nap-Nap yang tiba-tiba mengambil Mr. Kabob. Kita bersama dengan Ban-Ban mengejar Nap-Nap sampai ke sebuah ruangan. Di sini terjadi pertarungan antara Nap-Nap dan Ban-Ban yang tiba-tiba berubah menjadi feral Ban-Ban. Ban-Ban akhirnya mengalahkan Nap-Nap dan menyuruh kita balik duluan dengan membawa bagian kedua dan kartu kuning yang didapat. Di jalan kita sempat bertemu dengan Zolpius yang muncul di tempat Nap-Nap keluar tadi. Balik ke sheriff di elevator, kita akhirnya memasang bagian kedua dan disuruh untuk berbicara dengan Ratu lagi. Ratu di sini bilang kalau jika kita sudah menemukan anak kita bisa mampir ke tempat ini kapan saja. Di sini Ratu bilang kalau ada beberapa pendatang yang juga turun ke bawah sini. Pendatang itu adalah para maskot di atas yang ditangkap sheriff. Pergi ke employee exercise sector. Kita di sini akan mencari bagian terakhir seorang diri. Di sini kita masuk ke tempat yang terlihat ada beberapa ruangan di dalamnya. Kita di sini akan bermain sebuah game di mana kita disuruh mencari perbedaan di sekitar ruangan ini. Setelah menyelesaikan minigame ini, kita masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terlihat Jester yang memancing kita untuk melawan maskot hybridan T-Rex anjing atau apalah ini. Kita disuruh melawan makhluk ini dengan memancingnya menabrak papan yang terdapat lingkaran oranye. Setelahnya dia meninggal dan kita pergi masuk ke sebuah pintu di sini. Terlihat di dinding bahwa nama makhluk tadi adalah Kittysaurus. Masuk ke sebuah ruangan baru lagi yang terdapat jamur menyala dan kursi raja. Di sini kita disuruh mencari 8 biji kristal yang tersebar. Dan setelah selesai, kita mendapatkan kartu ungu untuk membuka pintu ini yang di dalamnya kita akhirnya mendapatkan bagian terakhir. Pas mau keluar, kita disegat Jester. Di sini Jester bilang kalau lawakan yang selalu dilontarkan Jester selalu dianggap garing dan cringe, sama kayak jokes politik. Dia juga nyinggung soal sosok makhluk yang ada di dalam kantongnya Ratu. Kalau semua itu tidak benar dan hanya kebohongan saja. Dia kemudian pergi menemui Ratu dan membiarkan kita terkunci di sini. Kita kemudian membuka pintu ini menggunakan drone dan menyusul si Jester ke tempatnya Ratu. Di sini terlihat Jester dan Kittysaurus yang ternyata belum meninggal dan menyudutkan sang Ratu. Jester bertujuan untuk membuat Ratu tertawa untuk membuktikan kebenaran soal makhluk di kantongnya Ratu. Bocil burung tiba-tiba terjatuh di gentong zat Givanium yang membuatnya bermutasi menjadi monster dan menyerang Kittysaurus. Jester tetap kekeh ingin membuat Ratu tertawa dan dia kemudian melontarkan jokesnya. Kenapa anak umur 4 tahun tidak boleh menonton film bajak laut? Karena dia belum menerima raport. Oh, kayak gitu ya. Setelah mengeluarkan jokes terlucunya, Ratu tiba-tiba tertawa dan terlihat kantungnya mengeluarkan cahaya. Di sini kita disuruh lari sama sheriff yang baru datang karena tempat ini akan runtuh dan si Jester mengejar kita juga. Sampai ke elevator, kita bersama sheriff dan Stinger Flynn turun ke bagian lebih dalam lagi di laboratorium ini. Di sini sheriff kecewa karena semua hal yang dia dan Ratu bangun
akhirnya hancur begitu saja. Sheriff melepaskan para maskot lain dan membawa Stinger Flynn karena Stinger Flynn akan berguna nanti. Sheriff bilang kalau mereka harus mencari tongkat ratu untuk menghentikan semua kegilaan ini dan berlanjut di Garden of Banban 6. Loh, ada sedikit hal yang bisa dibahas dalam beberapa surat yang tersebar di chapter ini. Kebanyakan hanya bercerita tentang Sheriff dan Ratu. Dalam isi dari beberapa surat, Sheriff Toadster dibuat dari zat givanium dan 2 genom campuran yaitu manusia dan kodok. Awal pengetesan, Sheriff Toadster melakukan tugasnya dengan baik, yaitu menjadi sheriff dan menangkap kriminal. Sheriff Toadster merangkul dirinya sebagai geng Banban Protector. Karena hal itu, dia menganggap bahwa siapapun yang bukan anggota geng tersebut dianggap sebagai kriminal. Benda mati sampai ke anak-anak dan pekerja dianggap sebagai kriminal. Sheriff Toadster belajar cara untuk menangkap, menginterogasi, dan mengurung semua yang dianggap kriminal, biarpun badannya lebih besar dari dirinya. Sheriff Toadster hanya melakukan tugas yang diembannya dan tuntutan dari warganya, walaupun belum tahu siapa sebenarnya yang dia sebut warga itu. Tapi kemungkinan itu anggota dari geng Banban Protector lain. Pada suatu momen, Sheriff Toadster ditempatkan satu ruangan dengan Banban. Sheriff Toadster langsung dikeluarkan dari ruangan tersebut sebelum Banban memerintahkannya melakukan sesuatu yang berbahaya. Itu adalah pertama kalinya Sheriff Toadster menunjukkan sifat patuhnya. Sheriff Toadster kemudian dikeluarkan dari Banban Family karena dianggap tidak terlalu berguna dengan kerjaannya yang menangkap kriminal yang padahal dalam TK ini gak ada kriminal. Dia kemudian disimpan di ruangan bawah tanah dan kemudian ditemukan oleh Ratu. Dan mulai saat itu, dia bertekad untuk melindungi Ratu sampai kapanpun. Untuk Ratu Bonselia sendiri, memiliki sifat tenang dan bijak itu karena zat givanium yang dimodifikasi. Itu bisa terlihat saat dia menanyakan kepada para pekerja tentang ruangan yang bergaya sama dengan tempatnya yang di atas, saat dia mau dipindahkan ke bawah, dan dijawab tidak oleh para pekerja. Tongkatnya kemudian diambil untuk diteliti lebih lanjut. Karena itu, Ratu percaya kalau tongkatnya punya kekuatan magis. Ratu kemudian dipindahkan ke bawah, di mana dia menyatakan kepuasan juga kegugupannya akan tempat barunya. Para pekerja kemudian melakukan penelitian tentang fenomena kantong dari Queen Bonselia, di mana sangat sedikit informasi tentang penelitian itu. Jadi kayak ada sesuatu yang tumbuh di dalam kantongnya Ratu, dan kesulitan untuk keluar apalagi Ratu memilih untuk menutup kantongnya. Alasan sesuatu itu tidak bisa keluar itu karena ada semacam gaya tarik antara partikel givanium dalam jarak yang dekat. Buset, ada teori fisika kimianya anjir. Masih banyak juga pertanyaan tentang chapter 4 ini. Yang pertanyaan terbesarnya merujuk ke cucu Charles yang ditampilkan sangat jelas. Apakah cucu Charles itu satu universe sama Banban atau cuma Easter egg cameo doang? Dalam chapter keempat Garden of Banban ini juga menyimpan beberapa rahasia atau Easter egg yang tersebar. Terdapat beberapa tape rahasia yang bisa didapatkan sama kayak Garden of Banban 3. Tape pertama didapatkan di ruangan backroom, di mana dalam isi tape tersebut memperlihatkan ruangan di chapter 2. Tiba-tiba kue dalam ruangan tersebut diambil oleh sesuatu. Tape kedua yang didapatkan di tempatnya Stinger Flynn, di mana dalam isi tape kedua ini memperlihatkan area bermain pantai di chapter 3 dan terlihat Stinger Flynn yang sedang duduk di kapal. Dan tape terakhir didapatkan di tempat parkur pas kejar-kejaran sama Nep-Nep. Tape tersebut memperlihatkan Sheriff dan Jester berlutut di hadapan Ratu. Ini kayaknya masa lalu ya, di mana pada saat itu Jester masih tunduk di hadapan Ratu sebelum pada akhirnya berubah jadi jahat saat gak ada orang yang menganggap jokesnya lucu. Ketika kita pergi ke tempat pertarungan Banban dan Nap-Nap dan membuka pintu ini, dalam pintu tersebut terdapat kartu hijau yang bisa digunakan di pintu ini. Dalam pintu ini ada maskot baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, bernama Siringyeon. Dan Easter egg terakhir, jika kita men-scan barcode di beberapa notes ini, kita akan menemukan video rahasia berisi sebuah pesan yang tertulis
So, itu dia plot, teori, dan rahasia dalam chapter keempat Garten of Banban ini. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu kelanjutan dari seri game Garten of Banban ini ya. Jadi terima kasih yang udah nonton. Gua di sini dan bye.